Wah, luar biasa. Serius, 2,5 tahun belajarnya. Benar-benar Kang Dede ini luar biasa. Beliau menyempatkan waktu, yang pada waktunya cuma sedikit, tapi bisa menyempatkan waktu untuk mengambil gelar doktor. 2,5 tahun, bukan main-main. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini, Mas. Dan berdasarkan nilai ujian sidang promosi dokter pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus. Jadi ini sekarang, kalau menurut Unpad, adalah sidang terbuka pertama yang hibrid. Jadi kombinasi luring sama Kemarin-kemarin itu nggak boleh sama sekali. nggak boleh, luring semua. Nah, sekarang kombinasi. Nah, untuk bisa kombinasi ini, maka kita lakukan protokol kesehatan yang benar-benar. Sama sekali nggak boleh. Di Jatinangor juga belum boleh. Kalau ternyata kualitasnya kelagapan, Nah itu dia. Sebenarnya kan gini, acting di dunia film sama nanti tampil untuk di dunia akademisi yang formal Nggak bisa acting. sama nggak sih? Nggak, bukan acting maksudnya. Jadi kan menguasai atau tidak menguasai. harus perform. Artinya sekarang kan sidang terbuka, berarti kan banyak yang nonton. Itu deg-degan nggak sih, gugup gimana gitu rasanya? Manusiawi lah. Ada kalau misalnya nervous dikit. Mungkin nervousnya kemarin. Iya kan kemarin kayak Nervousnya tegang. kemarin. Iya. Nervousnya kemarin, tegang karena persiapan, nanti apa yang bakal ditanyakan, apa yang ini, apa yang... Kalau sekarang ini ibarat sudah mau masuk ring tuh, udah ready, Iya, betul. udah nggak boleh ada nervous. Gimana nanti udah siap semua nggak? Semangat! Oke teman-teman yang saya hormati, istri dan anak-anakku tercinta. Jadi sebelum kita mulai perjalanan ini, kita harus mulai dengan membaca doa sebagai umat Islam. Mari kita doakan semoga perjalanan ini lancar, ujian saya lancar, dan kita semua mendapatkan berkah manfaat bagi semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Teman-teman, jadi ini bukan settingan ya, ini bukan settingan karena ini bunganya beneran. Hari ini sudah ada yang mengirim bunga dari mentor saya, guru saya, Bapak SBY, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Terima kasih Pak SBY, luar biasa. Sekarang kita lihat sebelah sini. Nah, ini dari Mas Agus Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini juga beliau adalah ketua Partai Demokrat. Kebetulan saya dari fraksi Partai Demokrat, jadi beliau adalah ketua saya. Terima kasih Mas AHY, terima kasih banyak. Lalu kemudian ada dari Mas Ibas Edi Yudhoyono, ya, Edi Baskoro Yudhoyono. Mas Ibas ini ketua fraksi saya. Ketua fraksi saya berarti alhamdulillah beliau memberikan support, doa dan dukungan. Mungkin nanti hadir secara virtual juga. Ketua MPR, terima kasih Mas Bambang, Pak Bambang, terima kasih banyak. Ya, ini beliau ini juga Ketua IMI. Ini dari kawan-kawan fraksi Partai Demokrat, terima kasih teman-teman. Ini ada dari Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Katanya juga akan hadir nanti secara virtual. Ya, terima kasih. Ini dari Menpora, Pak Jainuddin Amali.
Terima kasih Bang Jainuddin ya. Semoga olahraga tetap jaya. Lalu kemudian banyak sekali. Guys, coba dilihat banyak sekali. Ada Pak Pius Lustri Lanang dari pimpinan BPK, teman saya juga. Ibu Agustina Wilujeng, pimpinan Komisi 10. Lalu, oh ini dari Ibu Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata. Terima kasih Ibu Wakil Menteri. Kepala Perpustakaan Nasional Pak Bando, Pak Sari Bando, terima kasih banyak. Masih banyak lagi yang belum datang, tapi terima kasih guys, segitu dulu. Terima kasih banyak. Oke guys, semalam sebetulnya saya sudah swab, tetapi karena ini petugas medis langsung, saya juga akan melakukan swab sendiri. Oke. Agak panas-panas sedikit. Mungkin dikasih mentol ujungnya. Beda sama yang punya saya. Nah, ini ruangan ini adalah ruang konsumsi. Jadi dipisah sehingga orang makannya juga nanti pakai kotak, nggak ada prasmanan. Dibagikan, boleh makan di sini, boleh makan di ruang lain. Intinya adalah semuanya harus benar-benar dikawal dan dijaga benar. Terima kasih Pak Komar atas support dan dukungannya. Hadirin yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor pada program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran saya buka. Sebelum kita akan memulai, saya akan mengundang yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan sambutan, sepatah kata, serta ucapan selamat untuk mengikuti sidang kepada Prof. Hendus, Saudara Dede Yusuf Macan Effendi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya sudah, selama menjabat jadi menteri, sudah sering berinteraksi dengan Kang Dede. Jadi saya ingin mengucapkan pada teman saya dan mitra saya di Komisi 10, selamat Kang Dede menjalani sidang promosi dokternya. Semoga berjalan lancar dan sukses, dan saya yakin sudah pasti mengetahui Kang Dede pasti lancar dan sukses. Semoga hasil kajiannya hari ini makin memperkaya keilmuan negeri ini, khususnya pada kebijakan pekerja migran. Selalu berbakti Kang Dede, dan selamat untuk acara sidangnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini, Prof. Hendus menyampaikan presentasi disertasi sebagai pertanggungjawaban akademik dengan judul Pembuatan Kebijakan Pekerja Migran, Studi Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Tim Promotor, Tim Oponen Ahli, dan representasi guru besar, serta hadirin yang saya hormati, demikianlah pertanggungjawaban akademik disertasi ini Prof. Hendus sampaikan secara singkat. Terima kasih atas perkenannya. Saudara Prof. Hendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, selanjutnya menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini. Pertama-tama saya persilahkan Ketua Tim Promotor, Dr. Asep Sumaryana untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Menurut saudara, tadi dibacakan, juga saya lihat di naskah disertasinya juga,
Di halaman 204 itu ternyata komunikasi menjadi faktor yang penting. Kemudian di halaman 207 juga disebutkan leadership juga hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah keduanya itu leadership dengan komunikasi merupakan sesuatu yang terpisah atau satu kesatuan? Yang kedua, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah komunikasi dan leadership ini tetap penting? Dan kalau memang tetap penting, seperti apa yang patut dikembangkan agar semakin banyak kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan anak bangsa ini? Posisi komunikasi dan leadership menjadi penting di dalam proses pengambilan atau pembuatan kebijakan tersebut. Karena biasanya ada aktor-aktor yang memiliki kepentingan-kepentingan, dan disinilah proses tawar-menawar, lobby, intrik, konflik itu terjadi. Dan jika komunikasi tidak terbuka atau komunikasi tertutup, maka yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan, dan itu juga yang menyebabkan banyaknya undang-undang yang terhambat sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya dilihat dalam sebuah lembaga seperti DPR, mengapa disebut bahwa keterlambatan proses DPR membuat undang-undang kok lama sekali? Karena proses kepentingan dan konflik yang terjadi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun stakeholder lain, itulah yang membuat terjadinya mandek. Apabila proses komunikasi tidak terjadi secara open, terbuka, leadership juga tidak cair, leadership tidak bisa mengarahkan untuk mencapai sebuah kesamaan visi, maka itulah yang akan menyebabkan terjadinya kepentingan-kepentingan politik lebih besar daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, intrik-intrik dalam politik atau kepentingan-kepentingan politik bisa mencapai sebuah kondisi yang seimbang apabila terjadi komunikasi yang terbuka dan leadership yang baik dan bisa menerima semua pihak. Menurut hemat Promovendus, bahwa dalam sebuah negara, pembuatan kebijakan apapun selalu terjadi masalah adalah dalam komunikasi. Itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi gerakan-gerakan di publik, banyaknya protes-protes ketika sebuah peraturan diturunkan. Dikarenakan sebelumnya belum ada sosialisasi. Artinya apa? Sosialisasi ini terkait dengan komunikator yang baik. Apabila hadir komunikator yang baik, maka pemerintah atau legislatif dalam menurunkan sebuah peraturan itu bisa menyampaikan kepada segenap stakeholder, sehingga pada saat peraturan tersebut turun, semua sudah bisa memahaminya dengan baik. Nah, menurut hemat kami, pertama adalah leadership yang tidak mementingkan kepentingan perorangan atau kelompok. Leadership yang harus bisa mengatasnamakan bangsa atau mengatasnamakan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral. Promovendus yakin berdasarkan hasil temuan riset ini bahwa setiap pemimpin yang bisa mendahulukan kepentingan publik, maka dia bisa memberikan keseimbangan dalam semua aktor-aktor yang terlibat. Jadi kesimpulannya, pemimpin yang baik adalah komunikator yang baik. Nah, saya ingin menanyakan lebih jauh, apakah teorinya itu oleh Anda diperbaiki ataukah dimodifikasi sehingga memunculkan finding ini sebagai suatu hal yang mau tidak mau untuk kondisi Indonesia itu menjadikan sesuatu hal yang baik, berbeda dengan teori yang sesungguhnya yang sebelumnya. Coba nyatakan kembali originalitas Anda, originalitas disertasi ini. Tentunya di dalam riset banyak hambatan, banyak hal-hal yang tentunya menyulitkan. Apa sih assessment Anda terhadap metodologi yang dipergunakan oleh Anda? Saya perlu jelaskan sedikit bahwa dalam riset-riset terdahulu mengenai proses pembuatan kebijakan dan terutama tentang pekerja migran, lebih banyak berbicara tentang formulasi atau pelaksana implementasi daripada sebuah undang-undang. Yang berbicara tentang proses pembuatannya, setelah kami coba baca berbagai literatur, jurnal dan sebagainya, memang belum ada yang spesifik. Itu sebabnya kalau saya mengatakan bahwa
novelty apa yang akan dihadirkan di sini? Bahwa teori yang digunakan oleh Promovendus dari berbagai teori tentang kebijakan publik, apakah William Dunn, Thomas Dye, James Anderson. James Anderson ini memiliki sebuah kedekatan dengan apa yang mungkin ada di Indonesia. Satu contoh kenapa kita tahu seperti Thomas Dye membuat hanya dalam 3, yaitu formulation, implementation, dan evaluation. Sementara mungkin kalau William Dunn hanya berbeda di terakhir saja dengan disebut sebagai proses assessment. Lalu kemudian Anderson menjadi satu daya tarik tersendiri bagi Promovendus karena ada agenda setting atau problem identification, lalu kemudian ada formulation dan ada adoption-nya. Nah, 3 inilah yang menurut Promovendus adalah disebut sebagai proses pembuatan kebijakan yang di Indonesia khususnya untuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang telah terjadi mandek, telah terjadi proses yang lama, maka dibutuhkan 2 faktor tambahan untuk mengakselerasi proses pembuatan kebijakan, yaitu berupa komunikasi atau open communication dan leadership, kepemimpinan. Itulah yang kemudian dijadikan temuan hasil riset oleh Promovendus. Originalitasnya adalah temuan riset ini tidak merubah teori James Anderson karena tidak ada teori yang paling baik, tetapi menguatkan kepada teori James Anderson bahwa untuk mempercepat sebuah proses pembuatan kebijakan perlu ada 2 faktor, yaitu kepemimpinan dan komunikasi yang terbuka. Pertanyaan kedua, hambatan apa yang didapat? Hambatan itu adalah tidak semuanya mau terbuka. Oleh karenanya, dalam proses pengambilan sampling, pengambilan data, dan melakukan studi analisis, Promovendus melakukan pendekatan yang lebih personal dalam melakukan penggalian data. Nah, tadi kita sudah membahas tentang temuan riset saudara yaitu terkait dengan leadership dan juga komunikasi, sehingga satu kebijakan itu bisa terakselerasi. Nah, bisakah saudara Promovendus itu bisa menjelaskan ya dari sisi ontologisnya, kemudian epistemologisnya, dan juga dari sisi aksiologis? Saya kira cukup, Pak Pimpinan Sidang, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ontologis adalah sesuatu yang sifatnya keberadaan daripada sebuah kebijakan publik itu sendiri. Yang kemudian karena faktor mandeknya selama 10 tahun dan proses pengambilan keputusan berikutnya mampu dilaksanakan dalam waktu 2 tahun. Nah, itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah eksistensi daripada temuan riset ini. Artinya dengan adanya akselerasi kebijakan berdasarkan 2 faktor temuan riset, yaitu komunikasi dan leadership, inilah yang merupakan faktor ontologis keberadaan daripada kebijakan publik tersebut. Epistemologis, ini adalah how-nya, bagaimananya. Promovendus menggali dari berbagai aktor melalui pendekatan kualitatif tadi, apakah itu legislatif, eksekutif, kemudian juga pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, tenaga ahli, termasuk juga NGO atau koalisi masyarakat sipil, pemerhati bidang pekerja migran, dan bahkan pekerja migrannya sendiri, dengan menggunakan teori Anderson sebagai guidance. Teori Anderson sebagai guidance ini yang kemudian dilakukan pendekatan oleh Promovendus sehingga data, informasi, analisis dalam proses pembuatan kebijakan ini ditemukanlah, yaitu adalah leadership dan komunikasi akan mempercepat, mengakselerasi sebuah proses pembuatan kebijakan. Kalau kita berbicara tentang aksiologis atau kemanfaatan daripada sebuah kebijakan tersebut atau ilmu tersebut adalah temuan riset ini merupakan sebuah faktor yang bisa mengakselerasi proses pembuatan kebijakan yang lama atau yang mandek. Jadi ini bisa dilakukan oleh pembuatan kebijakan apapun, bukan hanya dalam sektor pembuatan kebijakan pekerja migran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saudara Promovendus, pertanyaan saya sederhana saja. Sebetulnya yang dimaksud dengan leadership atau leader dan komunikasi maupun komunikator di dalam proses ini siapa sebetulnya? Yang pertama tentu dari legislasi. Dari legislasi maka ada di situ leadership. Pertama tentunya ketika Ketua DPR menyerahkan surpres dari Presiden kepada komisi tertentu, maka pimpinan komisi lah yang menjadi leader. Tapi kemudian biasanya dari komisi ini diturunkan menjadi panja, dan panja itu ada pimpinan panja, itu juga menjadi leader.
Di sisi eksekutif, tentu ada beberapa lembaga. Dalam konteks ini ada kelembagaan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BNP 2TKI yang memiliki leader-leader juga. Artinya masing-masing ada menterinya, ada kepala lembaganya, BNP 2TKI. Ini pun juga terjadi sebuah tadi yang kami katakan hubungan timbal balik antar manusia yang masing-masing tentu akan mempertahankan kepentingannya. Di luar itu juga ada NGO, ada koalisi masyarakat sipil. Saya harus sebutkan sahabat-sahabat saya dari Migrant Care, Jaringan Buruh Migran, dan juga dari para pejuang-pejuang buruh yang masing-masing juga memiliki leader dan memiliki kepentingan. Mempertemukan antar kepentingan inilah yang membutuhkan komunikator yang baik, membutuhkan leadership yang baik. Nah, baru setelah di-adoption, sahkannya sebuah pembuatan kebijakan melalui rapat paripurna, tentu leadership-nya kembali lagi kepada pimpinan DPR. Karena pimpinan DPR lah yang menentukan apakah ini masuk dalam agenda untuk disahkan atau tidak. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa satu leadership akan menyelesaikan semuanya. Tetapi dalam rangkaian proses tadi, agenda settingnya, formulation-nya, dan adoption, semua pemimpin harus berbicara atas kepentingan publik dan tidak boleh berbicara sektoral. Demikian, Profesor. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Ya. Kira-kira ada buah pikir apa dari Saudara Promovendus ya? Walaupun sudah sekarang disusun ya, terbentuk Undang-Undang 18 2017, tapi ternyata isu tentang pekerja ilegal ini masih mengemuka gitu. Silakan, Saudara. Memang sangat benar sekali kalau saya boleh menyampaikan isu kekinian saat ini justru terletak pada proses implementation dan evaluation tentunya. Dari hasil turunan Undang-Undang 18 tahun 2017 diamanatkan 2 tahun setelah disahkan tahun 2017 mestinya berlaku yaitu 2019. Dan harus ada peraturan-peraturan turunannya. Dan ternyata sampai saat ini peraturan turunan kalau saya tidak salah kutip baru 1 PP, lalu kemudian ada 4 permen dan 1 atau 2 perka kalau saya tidak salah sekali lagi. Artinya peraturan turunannya belum berjalan secara maksimal. Kenapa? Pekerja ilegal justru makin bertambah. Menurut pemerintah atau mungkin menurut Kemnaker, data pekerja migran kita dulu dikenal dengan nama TKI itu kurang lebih 4,5 juta. Tetapi menurut World Bank dalam sebuah literatur yang saya baca, jumlah pekerja migran Indonesia di luar adalah 9 juta. Artinya ada 5,5 juta pekerja migran yang mungkin tidak terdata atau tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Mengapa pentingnya mempercepat proses pembuatan kebijakan mengenai pekerja migran ini. Pertanyaan saya, sejauh mana sebetulnya proses formulasi kebijakan yang Anda analisis menggunakan teori Anderson ini memastikan pelibatan state dan non-state aktor pada saat formulasi kebijakan ini dilakukan. Pertanyaan kedua, sejauh mana sebetulnya saudara memiliki pandangan untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini, bahwa undang-undang ini sebetulnya akan mampu mengantisipasi beberapa kritik atas kebijakan terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Mohon jawabannya. Pelibatan aktor-aktor yang Promovendus lakukan dalam sebuah studi riset ini adalah Promovendus mengetahui dengan pasti kepada siapa wawancara itu harus dilakukan. Karena merupakan sebuah privilege bagi Promovendus untuk menjadi bagian daripada pelaku kebijakan itu sendiri. Sehingga Promovendus memiliki akses untuk mendapatkan informasi baik yang terbuka ataupun yang tidak terbuka. Dari situlah Promovendus kemudian melihat bahwa aktor-aktor yang dilibatkan adalah aktor-aktor yang semuanya memiliki kepentingan. Apakah kepentingan tadi kepentingan kelembagaan atau kepentingan bisnis. Penempatan menjadi satu isu besar pada tahun 2004. Dan ketika penempatan menjadi isu besar, kebijakan ini lebih banyak berorientasi kepada bisnisnya. Itulah yang menyebabkan akhirnya pelaku-pelaku usaha bisnis di bidang pekerja migran ini lebih banyak menitik beratkan konsentrasi kepada pendapatan, bukan dari sektor perlindungan. Permasalahan terbesar adalah
kenapa negara tidak hadir dalam proses perlindungan tersebut. Dan terjadinya pekerja-pekerja ilegal yang terjadi di luar lebih banyak karena faktor undocumented. Jadi oleh karena itu, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 ini, maka Promovendus mendapatkan dari hasil data riset dari para aktor-aktor, semua sepakat bahwa perlindungan adalah merupakan concern bangsa saat ini. Yang kedua tentunya dengan adanya Undang-Undang 2018 ini yang menitik beratkan hampir 70% tugas negara termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi mulai dari penempatan atau sebelum berangkat, yaitu dengan memberikan pelatihan, merubah dari pengiriman sektor informal menjadi sektor formal, memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi. Inilah yang kemudian undang-undang itu bisa mengurangi, sekali lagi mengurangi kebocoran-kebocoran undocumented tadi. Sehingga akhirnya peran swasta menjadi semakin kecil karena peran swasta hanya diberikan tempat, porsi pengiriman, yaitu adalah ketika warga negara yang siap berangkat, sudah terdidik, sudah terlatih, sudah terdokumentasi oleh daerah, baru diberikan kesempatan untuk berangkat keluar. Dan itu pun harus ada peran negara, G2G sekali lagi, untuk bisa mengawal sampai ke luar negeri. Dan di luar negeri juga mendapatkan amanat dari Undang-Undang 18 ini, bahwa setiap setiap negara yang menjadi daerah tujuan penempatan harus memiliki atase ketenaga kerjaan, khusus atase ketenaga kerjaan, sehingga bisa mendampingi bahkan sampai pekerja migran kita jika harus menghadapi permasalahan hukum. Saudara Promovendus, mungkin kita pengen dengar juga itu apa yang diperoleh, sehingga tadi tekanannya bahwa leadership dengan communication itu muncul banyak sekali di proses formulation gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijelaskan nanti kedudukannya secara konseptual seperti apa dari hasil adoption. Ada pertanyaan berikutnya, saya kira menarik tadi di dalam temuan itu soal leadership. Sebetulnya model kepemimpinan apa yang paling pas, style of leadership apa yang diperlukan, yang terkait relevansinya dengan di Indonesia begitu ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, Saudara Promovendus, yaitu bonus demografi. Nah, apakah ini juga sudah tercover dalam pemikiran dasar ya, yang melandasi terbitnya undang-undang yang terkait dengan pekerja migran Indonesia? Saya ingin menyampaikan sebuah gambaran bahwa semua kebijakan apapun yang dibuat oleh negara, semua peraturan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada fungsi pengawasan dengan tepat. Dan pengawasan ini butuh sebuah komitmen bersama. Komitmen bersama dari para pembuat kebijakan ataupun pelaku kebijakan. Kita ketahui dari 100% pekerja migran Indonesia yang berangkat keluar, 70%-nya adalah bergender wanita atau perempuan. Dan dari sekian banyak itu, hampir 50%-nya hanya berpendidikan di bawah SMP. Itulah yang membuat banyaknya pekerja migran kita tidak berdaya menghadapi berbagai aturan di luar, bahasa yang tidak dimengerti, atau komunikasi yang tidak terjadi, bahkan disrupsi yang tadi disampaikan, disrupsi ekonomi yang sekarang menuju kepada digital, saat ini juga harus dikuasai. Memantau hal itu semua, ujung-ujung yang bisa kami sampaikan hasil dari penelitian ini, salah satunya adalah pentingnya pendidikan bagi para pekerja migran kita ke luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya pertanyaan-pertanyaan, sanggahan, baik dari penguji maupun Promovendus, sidang saya tunda guna memberi kesempatan kepada penguji untuk memberikan penilaian. Deg-degannya lewat. Luar biasa. Luar biasa. Deg-degannya udah lewat. Aduh, jadi alhamdulillah. Kayaknya sih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah.
meraih gelar doktor yang insya Allah bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dan saya berharap Kang Dede terus berkarir sesuai dengan cita-citanya. Sekali lagi selamat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Ini Kang Anton Surato adalah pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kebetulan juga pengen ikut S3 insya Allah. Tadi gimana udah nonton? Wah luar biasa. Serius 2,5 tahun belajarnya. Benar-benar Kang Dede ini luar biasa. Beliau menyempatkan waktu yang pada waktunya cuma sedikit, tapi bisa menyempatkan waktu untuk mengambil gelar doktor. 2,5 tahun, bukan main-main. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini, Mas. Saya doakan Kang Dede menjadi lebih wise lagi, akan lebih bijak lagi, dan insya Allah kedepannya berguna bagi Indonesia dan bangsa. Terima kasih. Saudara Provendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian mengenai disertasi saudara. Dan berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dan publikasi, pertama, satu artikel yang berjudul Returning Migrant Worker, Issues and Protection During the COVID-19 Pandemic in Indonesia pada jurnal International Journal of Pharmaceutical Research tahun terbit 2020 volume 12 isu 4 dengan terindeks pada jurnal terindeks pada pengindeks Scopus Q2 kuartil 2. Yang kedua, artikel yang berjudul Agenda Setting on the Making of Law Protection of Indonesia Migrant Workers yang dipublikasikan pada jurnal Italianish yang terbit tahun 2021, volume 11 tahun nomor 1, ini terindeks pada indeks Scopus pada kuartil 3. Dan berdasarkan nilai ujian sidang promosi dokter pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program dokter dalam bidang ilmu administrasi publik dengan yudisium dengan pujian atau cum laude, dengan IPK Straight 4 atau IPK 4,00. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor di depan nama saudara. Kami merasa bangga karena saudara dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor dalam waktu 2,5 tahun dengan yudisium, ujian, atau cum laude. Sejak saat ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini tetap dapat dijalin dan dijaga selamanya. Kami berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumni Universitas Padjadjaran dan menjaga nama baiknya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Dekan Visip, Rektor, dan Prodi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Unpad yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Dede Yusuf Macan Effendi. Sebelum dilanjutkan, saya akan mempersilahkan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat untuk memberikan sepatah kata sambutan. Yang saya cintai dan banggakan, Kang Dede Yusuf Macan Effendi, Promovendus yang telah berhasil mempertahankan disertasinya. Saya senang, bahagia, dan tentu bangga ketika mendapatkan undangan secara langsung oleh Kang Dede Yusuf, sahabat saya yang juga mitra dalam berdiskusi selama ini, untuk hadir dalam acara penting promosi doktor. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung di Bandung, kota kelahiran saya, tetapi dengan tidak mengurangi ucapan berbahagia dan juga bangga atas diluluskannya Dr. Dede Yusuf Macan Effendi hari ini. Saya tentu juga mengucapkan selamat atas nama keluarga besar Partai Demokrat
karena Kang Dede Yusuf telah berhasil lulus mengikuti program doktor berbasis riset selama kurang lebih 2,5 tahun, serta hari ini dinyatakan secara sah menjadi doktor dengan nilai yang luar biasa, IPK 4,0 dengan predikat cum laude. Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi bersama. Saya juga menikmati tadi jalannya tanya jawab, diskusi yang sangat menarik dari para ilmuwan dan juga para cendekiawan yang ingin mengetahui lebih dalam apa yang dipikirkan dan ingin diwujudkan oleh seorang Dede Yusuf Macan Effendi. Kang Dede saya kenal secara dekat. Beliau adalah seorang tokoh yang terus melakukan transformasi diri. Tadi disebutkan dari karirnya di bidang entertainment sebagai seorang aktor yang juga sangat terkenal ketika itu, kemudian beralih profesi dan masuk menekuni bidang pelayanan publik melalui jalur sebagai anggota, sebagai seorang wakil gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2013, dan kemudian bersama Partai Demokrat menjadi anggota legislatif, berlaga di Senayan, di DPR RI, dan untuk periode pertama sebagai anggota Komisi 9, tentunya sangat relevan dengan disertasi yang dihadirkan hari ini, yaitu urusan ketenaga kerjaan dan juga ada urusan kesehatan. Dan kini sebagai salah satu pimpinan di Komisi 10 DPR RI, tentunya terkait dengan pendidikan, olahraga, pariwisata, juga ekonomi kreatif. Artinya, apa yang ditekuni, dipelajari secara akademis oleh Kang Dede Yusuf ini, bukan hanya relevan untuk pribadinya, tetapi juga memang sangat diperlukan menjadi pembahasan publik, bahkan sebagai bahan policy making bagi negeri ini. Karena kita tahu pekerja migran merupakan elemen yang penting. Jumlahnya besar. Nasibnya pun harus terus kita perjuangkan. Ada 9 juta pekerja migran Indonesia, di mana kurang lebih ada 5,5 juta yang belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu saya berharap kajian yang dilakukan oleh Kang Dede Yusuf selama mengikuti studi doktor di Universitas Padjadjaran ini bisa benar-benar dimanfaatkan bagi pengembangan kebijakan publik di tingkat nasional. Tadi menggunakan siklus yang tidak putus dalam policy making process. Tadi kalau saya dengarkan diawali dengan agenda setting atau agenda building, kemudian diikuti dengan policy formulation, baru adoption atau decision making prosesnya itu sendiri, dan dilakukan implementation secara efektif. Setelah itu evaluation, dievaluasi secara menyeluruh komprehensif, kemudian sebagai bahan utama kembali sebelum menentukan agenda berikutnya. Mudah-mudahan apa yang ditelaah secara mendalam selama 2,5 tahun ini benar-benar bisa dikontribusikan bukan hanya melalui jalur akademik tetapi juga secara positif melalui perjuangan politik. Saya tentu memiliki subjektivitas, saya ingin Kang Dede sebagai salah satu kader terbaik Partai Demokrat juga semakin tampil mengeksersis berbagai isu yang relevan dengan ketenaga kerjaan, khususnya nasib dan masa depan pekerja migran. Bagi kita, pekerja migran adalah patriot 2.0, patriot abad 21 yang harus benar-benar kita persiapkan. Persiapkan kapasitasnya, skill sets-nya, keterampilannya, termasuk juga bahasanya. Tapi juga siapkan secara legal, dokumentasinya, administrasinya, sehingga mereka tidak bermasalah ketika sudah berada di negeri tujuan. Yang kedua, lindungi mereka. Lindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan semena-mena, apalagi keluar dari hukum dan hak asasi manusia. Lindungi itu semua. Apapun status yang mereka miliki, mereka adalah warga negara kita, saudara-saudara kita yang wajib dilindungi oleh negara. Dan yang terakhir tentunya optimalkan, daya gunakan mereka dengan sebaik-baiknya, karena mereka sekali lagi adalah para pejuang devisa yang kita harapkan bisa mengisi pertumbuhan ekonomi kita
berbicara semakin lebih baik ke depan. Tentu di era yang tidak mudah ini, di masa pandemi COVID-19 dan di tengah resesi ekonomi, Indonesia dan juga dunia terus mengalami tantangan dan permasalahan tersendiri terhadap tenaga kerjanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Kang Dede Yusuf bisa semakin memiliki keyakinan diri untuk terus memperjuangkan nasib para pekerja migran hari ini dan seterusnya. Leadership management penting dalam pengelolaan negara kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Kerjasama, sinergi, dan kolaborasi, komunikasi publik yang juga harus ditingkatkan. Mudah-mudahan itu semua semakin meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja kita, termasuk para pekerja migran Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibunda saya. Beliau sudah 80 tahun dan beliau sangat bangga sekali dengan perjuangan anak-anaknya yang saat ini mungkin menonton secara virtual bersama adik-adik dan kakak saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada istri saya tercinta, Ibu Sandy Yusuf, beserta putri-putri saya, ada Alivia Arkana yang sekarang sedang akan menyelesaikan S1-nya, dan juga Kanesia Latifa yang insya Allah akan menjadi mahasiswa dalam waktu yang dekat ini. Dan terima kasih karena telah memberikan kesempatan me time keluarga untuk diisi bagi saya menulis disertasi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Buat teman-teman semua yang hari ini menonton secara virtual, ada Mas Ibas nonton, Bu Yani, Pak Henry Husaka, ya, terus kemudian juga Eka, terima kasih. Atur nuhun, terima kasih. Nggak bisa disebut satu persatu semuanya. Salam sukses, terima kasih.